Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Yurita Melani, berikut catatan redaksi teror geng motor hantui warga kota Jambi. Informasi pertama pemirsa, seorang remaja di kota Jambi menjadi korban keganasan geng motor di kota Jambi di kawasan Lorong Pipa Bagan Pete, Alam Barajo. Atas kejadian itu korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dan terjatuh dari kendaraannya. RA, 15 tahun, menjadi korban penyerangan geng motor di kota Jambi. Aksi tersebut terjadi di kawasan Lorong Pipa Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo pada Sabtu lalu sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kronologis kejadian tersebut bermula saat korban akan pulang ke rumahnya bersama satu orang rekannya. Dengan tiba-tiba datang segerombolan orang dengan 15 motor dan langsung melakukan penyerangan ke arah pemuda tersebut. Awalnya satu unit sepeda motor menabrak dirinya hingga terjatuh dan meminta handphone korban. Korban pun mengaku dirinya tak membawa handphone sehingga para kelompok berandal tersebut langsung membabi buta menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil dompet korban. Atas kejadian itu korban mengalami luka parah di bagian siku tangan, paha kiri dan kanan dan telapak kaki akibat terjatuh dari motor dan senjata tajam. Korban sendiri menjalani luka jahitan dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Erni Medika Jambi. Tadi kemarin malam jam 12 itu lagi lewat, itu lagi ke mana? itu pas lewat tuh nak mayang hari nasudo. Nah, tiba-tiba dua motor lewat kan. Nah, waktu kami apa? Pas dari belakang dua motor tuh raminian. Nah, pas kami ntar lagi tunggu tuh cangking aja kami. Mana HP kau? Nggak dobang kami bilang. Langsung di apa-apa. Pelakunya berapa? Motor pelaku berapa orang dan pelaku berapa orang kira? Kalau motor tuh ada 15 sama 20 motor. Pelaku yang apa kami lebih dari 5 orang. Sementara itu, ibunda korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut kejadian tersebut karena sudah sangat meresahkan. Apalagi para berandal tersebut tak segan-segan untuk melukai korbannya. Ya, setidaknya kami minta dalam pihak ini memberi tindakan yang mana yang baiknya. Jadi karena anak-anakku sudah cacat, yang bagusnya gimana? Itu saya minta. Nah, kalau bisa secepat mungkin dapat si pelakunya, itu aja saya minta. Sementara itu, aksi komplotan geng motor kembali memakan korban, di mana seorang remaja menjadi sasaran geng motor saat pulang membeli nasi uduk. Akibatnya, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita sejumlah luka. Tim gabungan TK Berangkayu Hitam Polresta Jambi bersama tim Resmo Polda Jambi mengamankan 5 orang yang diduga komplotan geng motor yang melakukan penyerangan di sejumlah tempat di kota Jambi. Kelima pelaku tersebut ialah HS, PD, RP, IY, dan FP. Semua pelaku yang masih di bawah umur tersebut diamankan di 2 tempat yang berbeda, yakni di Hotel Hariman dan di Jalan Buton Payolebar, Kecamatan Julutung pada Senin lalu. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Handres mengatakan para pelaku tersebut melakukan penyerangan di beberapa tempat yang sempat membuat viral di media sosial. Di antaranya di kawasan Arizona Kota Baru yang sempat terekam kamera CCTV dan di Lorong Pipa Bagan Pete yang korbannya mengalami luka parah di bagian paha, lengan, dan siku tangan karena sabetan senjata tajam dan saat ini masih menjalani perawatan. Selain pelaku, polisi turut mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya dan beberapa sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai sarana. Melakukan penangkapan terhadap anak-anak yang diduga sebagai gerombolan dari geng motor yang sangat meresahkan masyarakat Kota Jambi. Kita berhasil menangkap 5 orang pelaku anak yang melakukan kekerasan dan dengan kekerasan di 2 TKP di 2 tempat, yaitu pertama di Lorong Arizona
dan yang kedua di lorong pipa. Lebih lanjut, Handres mengatakan pelaku HS merupakan pelaku utama yang melakukan pembacokan dengan parang. Sementara itu, karena masih di bawah umur, saat ini polisi mengupayakan diversi untuk proses kasus tersebut. Ya pemirsa, tim TK Brangkayu Hitam Polresta Jambi bersama tim Resmo Polda Jambi mengamankan 5 pelaku komplotan geng motor yang melakukan penyerangan di kota Jambi. Kelima pelaku yang masih di bawah umur itu saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. MJ, seorang pelajar SMP warga Talambakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, menjadi korban kelompok geng motor sadis. Dirinya pun mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian punggung saat pulang membeli nasi uduk pada Jumat malam lalu. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, secara mendadak kelompok geng motor yang diketahui lebih dari 10 orang datang menghampiri korban sambil membawa beragam macam bentuk parang. Sementara itu, korban yang merasa terkejut langsung berhenti karena dikelilingi oleh para pelaku, dan saat berhenti, 3 orang turun menghampiri korban sambil meminta uang dan handphone korban yang saat itu tidak membawa HP. Parang pun langsung ditancapkan ke pinggang korban sampai berdarah. Tidak sampai di situ, pelaku langsung meminta uang korban dan korban pun memberikan uang sisa beli nasi uduk sebanyak Rp60.000. Dan saat korban memberikan uangnya, bukannya berhenti, justru pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menggesekkan parang ke pinggang korban sampai korban mengalami luka serius. Jam berapa kejadian ini, Dek? Jam 10. Jam 10. Adek pas lagi apa? Pas lagi nak balik, lebih habis beli nasi uduk nak balik. Hah? Satu orang kami dicegat 10 motor lebih. Itu bawa parang semua? Enggak, tiga celurit. 3 celurit. Adek lihat semua itu kelompok itu bawa parang? Cuma iya 3. 3. Yang lain nggak ada bawa parang? Itu saat dicegatnya, Dek, apa dibilangnya? Dia pertama kali minta HP, datu kami kasih duit lah. Datu kami digesek-gesek ini kami. Gesek-gesek kami itulah lari, buang motor dulu lari, atau ke rumah. Pas lagi dia apanya, Dek, langsung lari kabur? Langsung kabur. Datu pas nak kabur tuh nak dibacok juga. Untuk kami ngelak kan, jadi langsung balik rumah. Apa dibilang sama Dek? Apa dibilang orang-orang begal itu sama Dek? Enggak, dia cuma minta duit sama HP bae. HP ya. Adek pas lagi beli nasi uduk ya? Iya, pas udah balik. Udah balik. Apa Dek yang luka? Sementara itu, Ahmad, kakak kandung korban, berharap pihak kepolisian dapat mengusut kasus tersebut. Atas perbuatan geng motor itu, adiknya mengalami luka parah di bagian pinggang yang panjangnya mencapai 20 cm. Dia itu keluar malam beli nasi uduk. Tiba-tiba ada kumpulan massa seperti kayak geng-geng seperti itu membawa celurit. Tiba-tiba di-stopin kan, duit, saya dikasih duit. Pas minta HP nggak ada, langsung membacok aja perut. Pas mau bacok kepala, tiba-tiba adik saya kabur, langsung tinggalin motor, langsung minta tolong warga. Luka di bagian belakang, Bang? Di bagian pinggang sampai ke perut. Apa harapan kita, Bang? Harapan saya ya, karena kami udah cemas akan kejadian kayak ini, mudah-mudahan bisa tertangkap pelakunya Oleh aparat kepolisian ya? Iya. Oh, barang-barang yang diambil apa, Bang? Duit, sama alhamdulillah dia bisa melarikan diri. Motor, karena warga udah keluar, motor pun nggak sempat diambil. Sempat diambil ya? Duit berapa? Sepuluh anggota geng motor diamankan tim TK Brangkayu Hitam Polresta Jambi. 1 diantaranya merupakan otak pelaku kejahatan, bahkan polisi terpaksa memberi tindakan terarah dengan melumpuhkan pelaku karena memberikan perlawanan. Tim TK Brangkayu Hitam Polresta Jambi akhirnya mengamankan 10 anggota geng motor yang kerap menyerang warga kota Jambi. 1 diantaranya merupakan otak dari aksi geng motor tersebut, yakni Luis Putra, yang diamankan polisi pada 25 Oktober pukul 1 dini hari di kawasan Flamboyan Danau Sipit, kota Jambi. Kapolresta Jambi Kompol Eko Wahyudi mengatakan
Dalam aksinya, para anggota geng motor ini sebelum beraksi terlebih dahulu meminum minuman keras. Setelah itu, komplotan tersebut keliling atau bahasa yang digunakan pelaku ialah patroli mencari korban secara acak yang mereka temui. Tidak hanya melakukan penyerangan, pelaku juga turut mengambil harta korban seperti handphone, uang, dan dompet. Dari penyelidikan polisi, aksi mereka tak bisa lagi disebut sebagai kenakalan remaja karena mereka terhimpit kebutuhan ekonomi, sehingga terpaksa melakukan hal tersebut. Tragisnya, barang-barang curian yang mereka ambil dijual kembali dan dinikmati untuk membeli minuman keras kembali. Rata-rata kebanyakan para pengendara roda 2 yang menggunakan kendaraan bermotor sendiri atau berdua, di mana kegiatan mereka selalu didahului dengan mengkonsumsi minuman keras, kemudian mencari sasaran, targetnya bersifat mobile. Apabila ditemukan di jalan ada orang atau anak yang mengendarai sepeda motor sendiri atau menggonceng, itu mereka melakukan pencegatan, bahkan perampasan, baik itu handphone, bahkan meminta uang. Dari penyelidikan polisi, pelaku juga merupakan residivis kasus pencurian. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ya pemirsa, tim TK Brangkayo Hitam Polresta Jambi kembali mengamankan 3 orang pentolan geng motor. Salah satu pelaku yang diamankan merupakan salah satu eksekutor di beberapa TKP di kota Jambi. Tim TK Brangkayo Hitam Polresta Jambi kembali mengamankan 3 pentolan geng motor. Ketiganya ialah SD, RA, dan Catur Rahmadani, 21 tahun warga Kota Baru, Jambi. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan beberapa komplotan geng motor pada beberapa hari yang lalu yang merupakan pengembangan dari TKP Arizona dan lorong pipa yang mengakibatkan korban dilarikan ke rumah sakit. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Handres mengatakan kedua pelaku SD dan RA yang masih di bawah umur itu merupakan eksekutor yang membacok korban. Sementara tersangka Catur berperan membantu kedua eksekutor itu untuk kabur ke Riau. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 buah senjata tajam dan 1 unit sepeda motor. Sudah kita ungkap, yaitu rombongan yang dari grup Mayang dengan grup dari Lamboyan. 2 grup ini sudah sangat meresahkan masyarakat Kota Jambi, yang mana terakhir itu ada kejadian di Cafe Arizona dan selanjutnya berkelanjutan di lorong pipa. Berapa orang kita amankan? Yang sudah kita amankan terkait perkara 2 perkara ini itu ada sekitar 10 orang, yang mana 2 orang dewasa dan 8-nya di bawah umur. Kalau yang kemarin itu berapa orang kita amankan? Terakhir kita amankan ada 4. Yang pertama itu GL, itu yang pentolannya, dan juga ada AN, itu pentolannya juga. AN dewasa, yang GL masih anak-anak. Yang 3 orang ini perannya apa aja, Pak? 3 orang ini yang 2 sebagai eksekutor, yang 1 sebagai joki. Namun semuanya kita jerat karena terkait perkara 365. Lebih lanjut, dari penyelidikan polisi, para pelaku merupakan kelompok geng motor wilayah Mayang. Tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengungkap adanya suplai dana geng motor yang diduga didapat dari pekerja seks komersial atau PSK yang kerap menjajakan diri lewat aplikasi online. Dana tersebut dibelikan untuk membeli minuman keras sebelum beraksi. Tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengungkap adanya suplai dana kepada komplotan geng motor berdasarkan penyelidikan dari belasan anggota geng motor yang berhasil ditangkap. Dana tersebut diduga berasal dari pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Handres mengatakan antara geng motor dan PSK itu saling simbiosis mutualisme dengan melakukan pengamanan. Jika ada pria hidung belang yang enggan membayar, komplotan geng motor itu yang bertindak dengan mengancam pria tersebut. Para komplotan geng motor ini mendapat upah atas hal itu dan uang yang diberi itu kemudian kembali dibelikan minuman keras, yang mana miras tersebut dikonsumsi sebelum melakukan aksi teror ataupun melakukan pencurian dan kekerasan. Dengan meminum minuman keras itu, mereka mengaku menghilangkan rasa takut sehingga berbuat brutal di jalanan. Prostitusi online itu gimana hubungannya, Mas? Nah, hubungannya antara dengan prostitusi online dengan gedok menggunakan aplikasi micet ini, dia
berafiliasi, dalam artian mereka saling bergantungan, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Cewek-cewek micet ini merasa aman karena jika terjadi apa-apa sama mereka, dalam artian konsumennya tidak membayar, maka dia tinggal menghubungi anak-anak geng motor ini, kemudian akan dipaksa untuk membayar. Hal ini sudah pernah terjadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kita ungkap perkara ini, kejadian di Hotel Arisman, disekap dan motor korban digadaikan untuk membayar cewek ini. Nah, hasil dari cewek ini melakukan prostitusi online juga sebagian dibelikan untuk minuman keras bagi anak-anak geng motor ini. Dan kadangkala kendaraan bermotor yang digunakan oleh geng motor ini adalah kendaraan dari cewek-cewek micet ini juga. Hingga saat ini, polisi masih memburu komplotan geng motor lain yang sudah sangat meresahkan tersebut. Ya pemirsa, pasca mengamankan sejumlah komplotan geng motor, jajaran Polresta Jambi terus melakukan patroli rutin di malam hari. Pada patroli Kamtibmas tersebut, polisi menerjunkan personil gabungan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa, JEK TV, inspirasi kita. Pasca mengamankan sejumlah komplotan geng motor, jajaran Polda Jambi dan Polresta Jambi terus melakukan patroli gabungan untuk menjaga suasana Kamtibmas di kota Jambi. Hal itu diungkapkan langsung oleh Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Ferry Handoko yang memimpin apel gabungan Kamtibmas beberapa hari yang lalu. Kombes Pol Ferry mengatakan patroli Kamtibmas itu akan rutin dilakukan sebagai bentuk kegiatan yang ditingkatkan dari personil gabungan. Hal ini juga merupakan atensi dari Kapolda Jambi atas laporan-laporan masyarakat tentang teror geng motor di wilayah kota Jambi. Ferry mengatakan meski para anggota geng motor itu masih di bawah umur, polisi tetap bisa menindak hal tersebut. Apalagi yang dilakukan oleh pelaku sudah tak bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja lagi. Dari beberapa kasus misalnya, pelaku tak segan-segan menganiaya korbannya dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil handphone, dompet, dan sejumlah uang korban. Sehingga proses tetap dilakukan meski tetap melewati perundang-undangan tentang anak. Kita melaksanakan apel kesiapsiagaan, cegah terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan, ya. Karena kita monitor belakangan ini ada sedikit kenaikan atau ada peningkatan kasus-kasus kejahatan di jalan seperti curas, ya, ataupun geng motor juga yang sudah mulai ada gejala-gejala untuk mulai lagi muncul lagi. Dan juga kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa polisi itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Sementara itu dirinya juga mengimbau kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya agar tidak keluar di jam malam dan memantau aktivitas anaknya. Karena beberapa penyelidikan polisi, komplotan geng motor itu masih berada di usia bawah umur.